Lex semper dabit remedium. Hukum adalah obat yang selalu memberikan jalan pemulihan. Sahabat Dr. Lawyer Podcast, hari ini kita kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa. Seorang dokter yang kesehariannya sangat aktif dalam bidang wellness, yang juga sering memberikan terapi komplementer. Saya perkenalkan Dr. Yulijar Matawang. Halo dok, apa kabar? Halo, kabar baik selalu. Kabar baik selalu. sehat. Oke. Sebaiknya saya panggil apa nih? Boleh silakan, Yulizar boleh, Dokter Yuli boleh silakan. Oke, Mbak Yuli juga boleh. Mbak Yuli. Oke, saya panggil Dokter Yuli ya. Boleh. Oke, Dokter Yuli. Jadi yang saya ketahui nih ya, Dokter Yuli ini kan sangat aktif nih di bidang kesehatan ya. Mulai dari olahraga, kemudian juga kegiatan-kegiatannya itu di bidang olahraga sangat banyak. Berkuda, kemudian juga mermaid, kemudian juga pole dance, kemudian juga hoop ya. Wah, Pilates juga gitu. Jadi multi talent. Dan beliau juga dalam aktivitasnya melakukan terapi komplementer ya. Salah satunya itu ya ozon terapi ya dok ya. Betul. Kesehari-harian Dokter Yuli ini apa saja? Halo, sahabat Dokter Lawyer. Ya, jadi keseharian aku tuh bergerak. Gak pernah di rumah. Gak pernah di rumah cari duit atau apa nih? Ya, yang jelas cari sehat. Oke. Itu ya. Jadi saya berpraktek. Tetapi di sela-sela saya praktek, hari-hari, nggak tiap hari saya praktek. Jadi hari-hari lainnya itu ada kegiatan olahraga saya. Ya kadang saya masuk di kelas hoop, kadang masuk di kelas pilates, kadang masuk di kelas yoga, ya kadang masuk di kelas mermaid, kadang masuk di kelas pole dance. Semua yang sifatnya olahraga dan menyamankan saya ya. Itu saya cukup senang dengan olahraga itu. Di antara saya praktek, dan praktek saya kebetulan ozon terapi. Jadi praktek itu harus menurut saya suka dengan praktek komplementer, karena terapi komplementer itu terapi yang dibutuhkan sebetulnya banyak orang dan nggak harus orang sakit ya. Terapi komplementer ini orang sehat butuh ya, lalu orang yang kena cedera juga butuh juga. Orang sakit yang penyakit degeneratif juga butuh. Ya, orang yang kena injury juga butuh. Jadi semuanya butuh kan. Oke. Jadi semuanya butuh ya. Jadi saya lakukan terapi ozon karena sekarang semua ya mostly ya mereka bilang bahwa terapi ozon itu disebut adalah terapi sejuta penyakit. Baik. Oke. Jadi sahabat-sahabat Dokter Lawyer udah paham ya bahwasanya kegiatan beliau sehari-hari itu sangat amat banyak dan multi talent. Mungkin juga kalau nanti berniat pengen pintar yang tadi itu yang disebutkan semua tadi ya, itu silahkan nanti ada kita berikan nomor Dokter Yuli nanti. Nah, saya tertarik nih dok dengan ozon tadi. Dokter bisa ceritakan nggak ya sedikit ya sejarah ozon nih? Sebenarnya bagaimana sejarah ozon ini sampai bisa diaplikasikan ke bidang kesehatan? Ozon terapi ini dulunya adalah penemunya sendiri adalah seorang kimiawan ya, namanya Friedrich Schoben dari Jerman ya. Beliau itu kimiawan itu kan selalu membawa selalu melakukan di tahun-tahun itu ya banyak penemu ya, sehingga para penemu tuh untuk Friedrich Schoben ini dia suka membawa mesin generator, di mana ada salah satu percobaannya. Tetapi pada percobaannya Friedrich Schoben ini itu diobservasi ternyata salah satunya dengan mesin generator tersebut itu menciptakan, dia tuh membawa dari oksigen yang murni ya, oksigen yang betul-betul 99,9%. Ya kalau sekarang yang kita pakai di ozon terapi itu tabungnya yang dari litium, itu yang kemurniannya lebih murni ya. Nah itu dia melakukan percobaan
tiba-tiba di dalam percobaannya itu ada salah satu hantaran listrik yang menimbulkan bau. Bau ozon itu khas banget. Nah, disitulah mulai penelitian itu menjadi riset dia itu dikemukakan ke publish bahwa penemuan ini dia menemukannya karena ini molekulnya adalah O. Setelah diteliti adalah O3. O3 itu ozon. Nah, ozon itu berasal dari kata-kata yang namanya ozen. Ozen itu adalah bau. Jadi ozon itu nggak kelihatan, tetapi baunya tercium. Poin tercium. Nah, setelah itu dipublishlah ke dunia, dibuatlah itu sebagai desinfektan di tahun 1850-an. Sampai di Perang Dunia Pertama itu dari desinfektan ruangan berubah menjadi desinfektan luka, ya, luka dan pokoknya untuk pada saat itu kan terjadi perang ya. Nah, setelah itu perkembangannya diteliti lagi di tahun 1970-an bisa ditransfer yang tadinya menjadi luka dibuat menjadi masukkan ke dalam intravena. Nah, itulah pada saat percobaan itu ternyata bisa untuk ini apa namanya penyakit, beberapa penyakit, salah satunya autoimun ya, lalu penyakit-penyakit diabetik ya, seperti itu ya, penyakit degeneratif. Itu tahun 70-an sampai tahun 90-an ya. Nah, di Indonesia sendiri 92 ya. 92 baru mulai ya digencarkan lah digencarkan. ozon terapi itu, tapi ya tetaplah di dunia itu masih di dalam itu terapi komplementer. Nah, itu ya karena kita terapi komplementer, bukan terapi medis yang ada di rumah sakit, bukan terapi wajib ya. Jadi ya perjalanan ozon terapi di Indonesia ini so slowly so good lah. Tapi so slowly so good. kan bukan so far so good, tapi so slowly so good gitu. Jadi ya pelan, tapi ya banyak yang berhasil dengan terapi-terapi tersebut, sehingga memang di penelitian di dunia penelitian di luar negeri itu makin banyak peneliti yang melakukan penelitian terhadap banyak terapi, terhadap banyak penyakit ya. Nah, sampailah di COVID, ternyata COVID itu bisa dilakukan ozon terapi tanpa harus melakukan banyak treat minum obat dan lain-lain. Itu terapi ozon itu sebetulnya bisa untuk dilakukan untuk COVID terapi. Kenapa? Karena ozon sendiri yang molekulnya itu kan 3 ya. Nah, itu bisa untuk dipakai, ozon itu sangat bermanfaat untuk antivirus ya, membunuh virus, membunuh bakteri. Nah, di mana COVID itu kan juga virus ya. Nah, dan virus campur bakteri kita udah nggak tahu lagi tuh. Nah, itu sangat efektif sekali. Nah, sejak itu habis COVID itu baru deh orang-orang banyak memakai. Ya, tentu. Waduh. Karena pengalaman saya menolong para pasien COVID yang CT-nya saat itu sangat rendah. CT-nya tuh sampai di 5,5. Bayangin nggak? Orangnya tuh saya udah ngelihatnya juga udah napas, udah PO saturasi oksigennya itu udah 65, 70. Tapi mereka nggak di rumah sakit karena pada saat itu rumah sakit full ya. Full. Jadi mereka katanya apa tuh nunggu daftar tunggu. Nah, daftar tunggu Antri. itu yang sampai di bawah pohon segala-segala itu ya. Jadi mereka pulang ke rumah itu ya. Nah, kebetulan ozon terapi ini karena semakin hari teknologinya semakin baik ya, semakin banyak penelitinya, sehingga bentuk mesinnya juga semakin lama semakin kompatibel ya. Jadi kecil, bisa dibawa-bawa. Sama kayak handphone kan dulu gede gitu ya, laptop gitu kan, sekarang makin kecil, makin canggih. Ya, seperti itulah kurang lebih. Jadi ya pada saat COVID waktu itu melanda, ya saya lakukan pertolongan. Yang saya pikir hanya saya menolong. Dan kebetulan saya punya mesinnya, ya udah saya tolong mereka dan mereka tertolong, sangat tertolong tanpa minum obat-obatan loh. Karena mereka dikasih obat itu banyak sekali dan mereka habis minum muntah. Jadi saya bilang coba stop, kita lakukan ozon terapi aja.
Dan itu tingkat cukup hidupnya berhasil. semakin Oh tinggi. iya, kesembuhannya cepat banget pada Iya. saat itu ya untuk COVID ya. Jadi ya harusnya itu masuk dalam penelitian saya ya. Oh iya, Cuma harus saya dong. belum artinya belum publish ya untuk apa namanya menyampaikan itu. Harusnya itu Ya, sudah dipublish ya. ya harusnya ya karena cukup signifikan sekali Iya, gitu. iya. Lalu untuk beberapa penyakit-penyakit ya itu juga ada comparable-nya tuh ada. Jadi misalnya daftar lab before and after-nya itu Mm-mm. kelihatan. Untuk hiperkolesterol apalagi. Kalau orang sehat itu hiperkolesterol nggak kerasa, rasanya sehat dong, benar Oke, nggak? oke. Iya, iya. Tapi ternyata begitu di lab, waduh, Tinggi ya. nah tinggi. Ya Hmm. kadang-kadang adalah rasa-rasa nggak enak dikit biasa kerokan. Orang Indonesia kan, Iya, iya. ya ternyata begitu waduh, Habis dikerokan sembuh. iya. Tapi kolesterolnya nggak turun. Ternyata kolesterolnya yang tinggi ya. Ya jadi itu efektif sekali. Ya jadi semakin seperti itu, saya semakin tekun untuk berdiri di dalam terapi komplementer ini. Ya walaupun Iya, iya. mungkin terapi komplementer itu ya memang banyak, nggak cuman ozon terapi, ada lagi satu lagi hiperbarik ya. Hiperbarik juga source-nya oksigen, cuman metodenya beda-beda. Iya. Kalau ozon terapi itu metodenya diinfus ya, tapi kalau hiperbarik metodenya pakai chamber seperti itu. Iya. Ya. Ngomong-ngomong tentang hiperbarik ya, saya sudah melihat di banyak rumah sakit hiperbarik chamber itu sudah ada, ya. Dan saya nggak tahu kenapa nih, kenapa ozon tuh nggak ada ya di salah satu bagian daripada rumah sakit yang memberikan terapi ozon terhadap pasien-pasien tertentu, ya. Karena saya pernah baca dok ya, pernah dengar juga. Itu katanya kalau habis operasi di ozon itu malah lebih bagus, lebih cepat sembuh ya? Betul. Itu gimana perjalanannya itu? Apanya yang dia membuat sehingga luka itu cepat sembuh? Kan gini, kalau proses operasi itu kan terjadi luka, ya enggak? Nah, jaringan yang luka itu pasti ada sedikit inflamasi. Untuk penyembuhan kan kadang ada yang terjadi inflamasi. Nah, ozon sendiri itu dia bisa memperbaiki jaringan. Karena apa? Kan ozon itu O3 molekulnya. Nah, di mana O2 itu source-nya, sumbernya. Dan O1 itu sebagai perusak, di mana bukan merusak jaringan yang baik, tetapi merusak jaringan yang jelek. Seperti itu. Seperti jaringan luka, itu kan ada bakteri ya biasanya begitu kan. Nah, ya waktu keluar dari rumah sakit, dari ruang operasi masih steril. Tapi kan perjalanannya kan orang beda-beda. Kadang misalnya orangnya angka gula darahnya agak tinggi aja bisa terjadi inflamasi. Nah, ozon itu bekerja di situ, di inflamasi, proses inflamasi, dan O2-nya itu sebagai nutrisi dari jaringan, nutrisi pembuluh darah. Seperti itu. Kita kan oksigen itu dibutuhkan di seluruh tubuh kita. Wajib. Iya kan, wajib. Kalau kita kurang oksigen, kita bisa blackout, kan begitu. Iya. Nah, kalau begitu juga jaringan, begitu juga pembuluh darah, cuma kan pembuluh darah nggak kelihatan di dalam. Ya, jadi orang tuh nggak kerasa. Bahkan orang-orang tuh kadang-kadang datang dengan udah ya yang selama ini saya hadapi ya, mereka tuh datang tuh udah napasnya udah sesek gitu ya. Karena ya selama ini nggak dirasa, rasanya sehat. Makanya merasa sehat dengan sehat beneran itu beda ya. Nah, itu kenapa wellness itu kita butuh, kenapa kita olahraga butuh, bener nggak? Kan merasa sehat, rasanya sehat, taunya begitu dicek enggak, kan begitu. Nanti orang kalau selama ini yang datang ke saya tuh orang tuh udah ketahuan, ini dok ternyata saya ketemu penyakit ini. Coba pada saat sehat, kepikir nggak? Enggak. Mereka rasanya ya udah tenang-tenang aja, saya cukup enjoy, saya makan, saya nggak ada masalah kok kalau makan goreng-gorengan, makan yang ini nggak ada masalah, saya nggak ada keturunan diabetes, kan begitu. Tapi kan pada akhirnya yang terjadi seperti itu. Pernah nggak Dokter Julie berpengalaman dengan seorang dokter bedah ya, kita nggak usah sebut nama ya, setelah terapi bedah kemudian beliau menginstruksikan kalau bisa di ozon dulu deh, terus mengajak Dokter Julie nih, pernah nggak?
Kalau Indonesia justru yang itu dari bedah luar, dokter dari luar Mm-mm. kebetulan kenal sama Mm-mm. saya, dilakukan bedah di luar negeri ya. Orang Indonesia kan banyak yang referensinya banyak Ya, ya sampai saat ini melakukan masih banyak yang terapi berobat ke luar negeri. Oke, terus? terapi dari luar negeri, justru mensuggest pasien tersebut kembali ke Indonesia, cari ini, dia ada ozon terapi, kamu lakukan ozon terapi. Oh, begitu ya? Iya, kalau di Indonesia dokter bedah belum ada sih. Belum ada ya? Selama ini referral beberapa amazing juga sih. Aku udah dapet lemparan dari dokter di luar. Oh, Loh. gitu. Iya. Malah di Indonesia saya sendiri belum ya. Di Indonesia mungkin dokter bedah tuh ya karena gini loh, ozon terapi ini ditempatkan di terapi komplementer. Nah, Apa bukan bedanya terapi dengan hiperbaric? wajib. Ya, nggak beda sebenarnya. Hiperbaric juga tempatnya di komplementer juga. Dan mereka juga habis dioperasi juga kadang-kadang dimasukkan juga ke hyperbaric chamber. Oh begitu ya. Mungkin karena rumah sakit punya mesinnya. Kalau Iya. ozon, padahal ozon sama hiperbaric mesinnya lebih murah ozon sih. Jadi saya ngerasanya gini, eh sama-sama komplementer terapi. Satu sudah tersosialisasi di rumah sakit, Betul. yang satu belum. Ini sebenarnya tugas kita semua sih. Kalau memang ini bagus, Iya, benar. kenapa tidak? Kalau memang terapi ozon ini memang baik pasca operasi, baik terhadap penyakit-penyakit degeneratif tadi gitu loh, sampai pernah ada penelitian Dr. Juli sendiri walaupun belum dipublis ya, yang bisa jadikan penelitian tadi pada saat COVID, orang yang sudah kadar oksigen darahnya itu 75, 60, Iya, 50 ternyata bisa pulih total tanpa obat. Ya ini memang harusnya kita semua jangan alergi ya, harusnya ya. harusnya. Jangan alergi terhadap salah satu terapi komplementer seperti ini gitu, karena ini kebutuhan. Betul. Apalagi mudah. Kalau hyperbaric chamber kan itu alatnya gede banget. Ya, yang kedua rentan juga sih kalau terjadi misalnya percikan api dan lain-lain kan. Iya. Seperti itu kan. Nah, tapi ini kan mudah banget gitu. Tinggal orangnya harus terampil ya kali ya untuk memang harus dilakukan oleh dokter ya. Makanya ozon terapi itu medicine alternatif. Karena banyak juga orang yang berperan dokter-dokteran. Bukan dokter, tapi melakukan kegiatan seperti seorang dokter ya. Sekarang udah banyak yang begitu. Ya, nggak dokter, berpura-pura jadi dokter juga bisa-bisa aja. Ya, dan itu tidak baik sih kalau pasiennya mau. Karena kalau ada apa-apa akan sangat sulit untuk meminta pertanggungjawabannya. Tapi kalau kepada dokter ya memang sesuai SOP gitu. Oke, baik. Kita balik lagi dok. Kita balik lagi sedikit ke belakang. Pada penyakit degeneratif tadi, ya. Oke, kita nggak mengatakan ozon itu menyembuhkan penyakit, tidak. Tapi memperbaiki keadaan mungkin iya. Betul. Ya. Memperbaiki keadaan. Dari pengalaman Dokter Juli dengan pasien-pasien ya, boleh nggak diceritakan sama kita mungkin pengalaman terbaik pada pasien tertentu sebelum dilakukan ozon, kemudian lakukan ozon, kemudian hasil yang dapat tuh apa? Boleh nggak diceritakan? Jadi gini, yang paling lekat banget waktu itu ya, saya itu dikirim pasien dari rumah sakit. Usianya itu menjelang 80 tahun. Ya. Katanya operasi. Bentar, dikirim rumah sakit yang ngirim? Ya, jadi gini, yang ngirim tuh sebetulnya bukan dokter rumah sakit ya, bukan. Tapi pasien itu sendiri, keluarga pasien. Nah, jadi keluarga pasien tuh telepon saya, tapi tetap bertanya kepada dokter yang mengoperasi di rumah sakit tersebut. Ini di Indonesia, di Jakarta. Dokternya bilang, boleh deh kalau mau ozon, nggak apa-apa, silakan aja. Tapi di sini di rumah sakit nggak ada. Silakan aja cari. Jadi keluarganya menghubungi saya, bisa nggak dok di ozon? Oh boleh. Jadi datanglah pasien ya. Saya pikir pasiennya itu yang namanya udah menjelang 80 tahun ya, keluar dari rumah sakit ya udah dalam keadaan baik. Tapi begitu saya lihat, itu rasanya tuh ya, saya begitu ngelihat itu pasien tuh antara sadar dan nggak sadar tuh di tengah-tengah. Kalau istilah medis kita tuh sopor komatus ya. Nah ya kayak gitu. Saya kaget. Hah,
pasien kayak gini kok dikirim ke aku gitu kan. Saya merasa ya ampun, ini, dan itu pasien yang memang pulang paksa begitu. Dia udah nggak sanggup karena terapi rumah sakit, mungkin ya nggak sanggup secara finansial, akhirnya kita keluar dok. Tapi saya nggak mau ibu saya begitu aja keluar terus nggak dipapain gitu. Oke. Nah, lakukan terapi ozon. Nah, pertama saya lakukan ozon. Ozon itu kalau baru pertama itu kisaran 1 jam sampai 1,5 jam. Ya, waktu itu yang saya lakukan adalah auto hemoterapi. Jadi mengeluarkan darah lalu saya masukin kembali. Begitu ya. Nah, begitu setelah 1,5 jam, tahu-tahu ibu itu melek. Sebetulnya dari pihak keluarga itu ya saya tegur juga. Kok nggak bilang-bilang ibu kamu tuh tidak bangun, main kirim aja gitu kan? Saya nggak tahu. Saya pikir ibunya tenang-tenang aja, nggak taunya udah lama 80 tahun. Kita mesti hati-hati dong. Hah, ibu ini gitu kan ya. Nah, tapi ternyata ibu tuh bangun, dia melek pelan-pelan, lalu dia gerakin, ya saya panggil Oke. ibu. Ya dia masih lihat-lihat, tapi artinya di situ amazing keluarganya. Dia bilang, mama saya nih dari kemarin tidur terus. Gitu loh. Ya istilah mereka tidur udah 2 hari nggak bangun-bangun. Jadi makanan tuh hanya dari infus ya, dari sonde seperti itu. Saya bilang dalam hati saya, ini sebetulnya hasil yang buat saya menyenangkan. Karena yang saya pernah tahu ada terapi ozon tuh yang seperti memakai alat yang Seperti tempat alat cuci duduk, darah cuci ya. darah itu, itu gimana? Itu namanya ozon afresis ya, yang dicuci langsung 4-6 liter saat itu. Oh Ya, gitu. Kalau yang iya. ini? Kalau ini yang manual, karena manual itu saya merasa ini lebih safety. Ya, jika terjadi hipertensi gitu ya, di dalam afresis saya rasa kalau tensi terlalu tinggi nggak boleh langsung seperti itu, karena nanti ada perbedaan jeda tensi ya, atau tensinya terlalu rendah, nggak bisa digituin, pingsan orangnya. Ada kejadiannya gitu ya. Dengan eversis tadi? Iya, itu. Tapi sebetulnya jadi gini, karena dia terapi komplementer, sehingga diharapkan orang yang datang itu jangan yang seperti yang saya alami, orang yang sopor komatus datang gitu kan, Di diharapkan eversis gitu ya? Waduh, gitu. udah nggak kebayang saya nih. Nah, Akhirnya pas ini nanti malah nggak tahu nggak tahu gimana ya. gitu. Malah Jadi ya, menjadi pekerjaan baru nanti ya. nah itu makanya saya ambil ozon yang manual. Satu, Oke. sangat fleksibel ya. Kedua, orang juga nggak serem ngelihatnya. Hasilnya Itu- sama nggak dengan eversis? Hasil sih ya sebetulnya sama ya, tapi kalau untuknya virus itu memang afresis tuh memang betul-betul dicuci out gitu ya. Kalau yang manual ini bisa dengan banyak pengguna, banyak customer dan varian. Orang sehat pun juga nggak apa-apa ya. Memang yang afresis juga bisa, orang sehat boleh, itu sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali ya. Kalau yang ozon ini macam-macam. Kalau manual ini ya nggak cuma auto hemoterapi, tapi namanya bisa kita lakukan ozon salin. Itu pakai mesin manual. Begitu ozon salin ya. Lalu bisa dengan ozon rektal ozon. Ya, vagino ozon. Ya, bahkan saya sendiri ada satu alat yang bisa boto, namanya breathe ozone through oil. Itu juga terapi ozon yang ozonnya dihirup, tapi harus menggunakan ada alat satu lagi untuk dia meredam racun O3-nya itu. Ya, jadi yang didapat hanya O2-nya. Seperti itu. Ya, jadi banyak varian kalau manual. Kalau afresis nggak, ya udah gitu aja. Saya memberi masukan nih ya dari sisi keselamatan pasiennya. Jangan sampai orang-orang yang berperan seolah-olah dokter tadi ya, menjadi dokter-dokteran tadi, melakukan ini malah nanti bisa menyebabkan hal yang tidak baik. Apalagi kayak eversis tadi itu ya, itu harus benar-benar dipantau sama dokter. Di tempat itu tidak boleh tidak ada dokternya sih. Iya, Kalau harusnya begitu. saran saya itu jangan sampai tidak ada dokternya, dan disiapkan hal-hal yang jika terjadi kejadian tidak diharapkan, misalnya blackout atau hal lain ya, misalnya pasien tiba-tiba sesak napas atau stres, gitu. Jadi mereka bisa mengatasi di tempat tersebut. Kalau yang Dr. Julie lakukan yang
manual itu mungkin jauh lebih aman, tapi tetap harus dokter. Karena Betul. segala sesuatu itu bisa terjadi. Jadi jangan Ya. pernah bermain dokter-dokteran. Karena sekarang ini banyak ya Mhm. orang yang melakukan kegiatan-kegiatan mengimpus itu di rumah atau dimanapun, melakukan itu orang yang merasa dia tenaga medis ya, dan melakukan itu menjadi suatu Iya. kegiatan rutinitas, memberikan impus vitamin, impus apapun itu kepada Iya. pasien ya, pemutih lah atau apalah seperti itu, yang dia bukan dokter sebenarnya, tapi melakukan itu di tempat yang tidak pada tempatnya, Tuh. ya. Sehingga jika terjadi apa-apa membahayakan juga. Kalau saran saya jangan melakukan hal seperti itu ya. Ya, Tetap memang harus dengan ada. dokter lah. Betul. Ya, Itu pun dokternya itulah tidak memang sembarangan dokter loh. Seperti saya misalnya nih melakukan itu, wah bahaya sekali. Karena saya tidak terlatih untuk itu. ya, ya. Ya, saya nggak tahu nih proseduralnya bagaimana. Tetap harus orang yang benar-benar paham. Betul. Begitu ya. Paham dan bersertifikat khusus misalnya memang Oke, ya. berbicara sertifikat nih, ini korek terus nih. Sertifikat, oke. Ya. Sertifikat apa sih yang Dokter Juli sudah dapat untuk ozon ini? Emang ada ya? Sertifikat yang untuk ozon terapi itu ya ada dikeluarkan oleh Eropa. Yang kebetulan Amerika ada, tapi saya ikut yang Eropa Oke. ya. Itu namanya ESCO3 ya. Mhm. Itu International Consensus Ozone Therapy. Oh, ada ya? Ada itu di Terus ESCO3 di Itali ya. itu pelatihan juga? Dia pelatihan gitu. Jadi dia memang kita ya kayak orang diploma sebenarnya di sana tuh. Sama kayak kita diploma 6 bulan seperti itu. Offline? Bisa offline, bisa Enggak, online. yang Dokter Juli lakukan offline? Saya setengah offline, setengah online. Oh, jadi Itu ujiannya bisa. di sana? Iya, ujian di sana. Boleh ceritakan nggak nih? Ini menarik nih. Apa tuh? Ini menarik banget nih. Nggak, soalnya yang saya tahu begini ya. Mm-mm. Oke, melakukan terapi ozon, banyak baca, ikut kursus-kursus, tapi tidak yang pelatihan diploma seperti ini, gitu. Karena gini, pelatihan diploma itu kan nggak semua orang ini ya, apa ya, satu harganya gitu Oke. kan. Yang kedua juga apa namanya ya, waktunya seperti Iya. itu Berapa kan. lama? Tapi ya kalau yang saya ikutin tuh selama 3 bulan. Wow. Nah gitu ya. Tapi sekarang banyak terapi, bahkan diploma stem cell itu udah banyak yang ini ya, yang dilakukan untuk offline dan online. Sekarang udah banyak, udah ada di Indonesia pun udah ada program yang seperti itu yang di-share di Indonesia ya. Jadi untuk dokter-dokter Indonesia pun juga bisa ikut tuh. Wah, saya Gitu. jangan deh. Oh enggak ya. Jadi gini maksud saya, Iya iya. untuk melakukan itu, ilmunya harus cukup, Tuh. harus cakap dalam melakukannya. Kemudian juga nggak boleh asal-asalan. Jadi jangan juga nanti orang melakukan ini yang tidak kompeten. Ya ya. Ya, dia dokter pun harus kompeten. Bagi teman-teman, ya jika memang berminat melakukan hal apa saja, di bidang apa saja, di bidang kecantikan dan di bidang apapun, kalau saya tetap menyarankan nih, Mm-mm. ayo dong ikutin dong pelatihan yang benar, belajar dulu yang benar. Habis itu baru lakukan sama pasiennya gitu. Tapi itu ilmunya cukup dulu. Kemudian dilengkapi dulu nih dari mulai SIP-nya dan lain-lainnya gitu. Jangan sembarangan. Karena jika terjadi apa-apa, malah nanti akan mencelakakan diri Anda sendiri. Pasti Anda pusing. Pusing. Nanti Karena udah pusing-pusing nanti gue juga ikut pusing nanti. pusing enak ya. Ya nggak Tapi enggak begitu. juga ya. Kan kita kan harus membantu teman. Iya, Ya, benar, jika benar, bermasalah pasti ya kemana lagi mereka kan Betul, pasti kita betul. harus akan membantu lah. Tapi kan membantu suatu hal yang salah itu kan lebih pusing gitu loh. Tapi tahu nggak, sertifikat itu nggak cukup loh cuman ozon. Oh ya? Iya dong. Kan kita kan belajarnya mengenai banyak. Mm-mm. Kita mengozon banyak penyakit, banyak orang-orang sehat juga, Oke. tapi yang orang-orang berproblem kadang-kadang begitu kan, yang datang ke aku. Nah itu jadi kita mengenai terapi sel itu juga harus certified. Oh. Dan itu ada ujiannya. Ujianku juga pada saat itu pasiennya seorang profesor, ngeri kan?
Untung aku lulus. Diuji Udah profesor deg-degan. Iya. dan itu offline. Iya dong, offline, dan itu saya Hmm. down banget. Hah? Dan profesor dia bilang apa? Lo nggak bisa sembuhin gue, awas ya. Gitu. Aku bilang this is not medicine. Ya artinya this is medis, tapi ini bukan obat. This is Oke. not chemical. Aku bilang gitu. Just for therapy. Aku bilang. Dia bilang Pak, minimal ada faktor perbaikan dari saya. Lulus atau tidak, nanti saya yang tentukan. Nunggunya 1 minggu. Itu di mana itu? Itu saya ngambil di GMTN, namanya Global Medicine Di negara mana? Training, itu dari Amerika. Oh iya sih. Ya, jadi Hmm. saya itu pasiennya dokter itu Profesor Reinhardt. Mudah-mudahan Profesor Reinhardt masih hidup sampai sekarang. Mudah-mudahan ya, Prof. Hai. Gitu, Ya, mana tahu dia Prof nonton. Reinhardt kalau dengar ini subscribe ya. Subscribe jangan lupa. Oke. Karena Prof Reinhardt itu adalah profesor gizi dari Jerman. Hmm. Itu pasienku bakal ujian. Asik nggak? Asik Asik banget. Asik banget. Antara aduh, gua ngulang apa enggak? Kan gitu. Kalau ngulang bahaya, deh gue mesti terbang lagi, duit lagi, alala, ya nggak sih? Jadi seperti itu. Jadi sertifikat itu nggak bisa satu. Iya. Sertifikat itu harus banyak. Memang kita harus melengkapin ya dari Iya. banyak faktor Betul. untuk mencukupi kualifikasi kita. Ya memang gitu. Kalau mau keren, ya jangan hanya menguasai satu bidang dan jangan hanya terpaut pada satu bidang, Iya. gitu. Jadi harus banyak hal yang perlu kita pelajarin. Makanya kan sekarang yang lagi tren adalah orang menjaga kesehatan. Sejak COVID berlalu, nah orang berlomba-lomba menjadi sehat. Supaya tidak sakit. Betul, kita juga begitu kan. Yes. Nah, makanya kita berolahraga, tapi semua itu ada dosisnya. Olahraga tidak boleh over exercise. Nggak Ya. boleh. Kalau over exercise itu terjadi injury. Ya. Injury cell, injury muscle, dan lain-lain. Yang keduanya, olahraga itu harus intens. Ya. Jangan sekarang olahraga 2 dibabat, bulan lagi enggak. dibabatnya 4 jam. Nah, olahraga juga ada waktunya. Mm-mm. Waktu mana yang terbaik, seperti itu. Jangan tengah malam. Nah, betul. Ya, Nah, kadang-kadang ya. orang merasa gue habis kerja nih, gue belum olahraga nih. Tapi itu mulainya jam 12 malam. Ada loh, pasienku loh, jam 12 malam, gila loh. Fitness, hah? Ya, itu. Ini kan Dr. Juli ini kan udah keren banget nih ya. Sebagai seorang dokter umum, tapi mempunyai kemampuan di bidang olahraga yang cukup baik ya. Itu Di demi bidang menjaga wellness saya, yang cukup baik ya. demi self love. Tapi itu keren banget. Dan juga complementary terapi ya. Ya. Pengobatan alternatif lah kalau kita bilang tuh ya. Hmm. Ya, benar ya? Betul. Betul ya? Betul. Betul ya? Alternatif medicine. Alternatif medicine ya. Ya. Karena ya ternyata ini harus dikembangkan. Betul. Ya, bukan suatu hal yang jelek. Ini bagus banget gitu. Jadi tidak ada yang perlu bagi kita kan suka tuh segala suatu hal yang baru itu kita aduh, enggak males gitu. Padahal ternyata ujung-ujungnya yang dulu yang lama itu juga pada saat itu juga baru sebenarnya. Benar nggak sih? Iya, benar. Mau terapi apa di zaman itu ya baru terapi itu. Iya, Ya kan, betul. benar kan? Betul. Yang baru sekarang ini ya 10 tahun 20 tahun yang akan datang ya kan itu kan udah lama. Terapi itu udah lama diberikan, pasti begitu ya. Yang terakhir, apa yang ingin Dr. Juli sampaikan ya kepada kita semua nih, ya bukan hanya sahabat Dr. Lawyer, termasuk saya sendiri nih, ya tentang ozon terapi ini. Silakan. Jadi untuk para sahabat Dr. Lawyer dan yang nonton, terapi komplementer itu sebetulnya adalah terapi yang dibutuhkan oleh kita sejak kita sehat dan kalau kita sakit. Jadi jangan pernah mendiskreditkan terapi-terapi komplementer, karena terapi komplementer itu bisa berjalan bersama dengan terapi medis yang dari rumah sakit. Ya, jadi jangan kita tuh nggak perlu kita mendiskreditkan, oh jangan gini-gini, jangan begitu. Karena apa? Ternyata yang bisa memperbaiki kondisi itu justru dibantu dari terapi komplement. Seperti itu. Jadi ya, lalu kita juga kalau misalnya memang itu adalah kebutuhan, ya lakukan aja. Toh itu aman kok. Selama dilakukan oleh
dokter ya yang memang tahu ilmunya ya, why not? Ya. Seperti itu. Jadi jangan pernah mendiskreditkan terapi komplementer. Itu aja. Baik sahabat-sahabat dokter lawyer, hari ini kita sudah mendapatkan banyak informasi yang sangat bermanfaat dari seorang dokter senior ya, Dokter Julie, yang sudah memberikan banyak informasi kepada kita tentang salah satu complementary terapi, yaitu ozon terapi. Mudah-mudahan hal tersebut bermanfaat bagi kita semua. Dan jika ada pertanyaan nanti tentang ozon terapi, boleh bertanya kepada, mungkin nanti nomor Dokter Julie ada kita berikan di sini ya, atau juga memberikan pertanyaan kepada di website kita. Nanti akan kita bantu untuk menyampaikannya kepada Dokter Julie, dan jawaban nanti akan kita berikan di website kita juga tersebut. Dari daerah Menteng, Jakarta Pusat, Dokter Lawyer menyampaikan untuk Anda. Salam sehat.